Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, khususnya jamaah kajian di Hong Kong, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Agama Islam yang mulia ini datang dengan membawa kemaslahatan untuk para hamba, baik secara umum untuk seluruh hamba maupun secara khusus kaum wanita yang mendapatkan perhatian penting dalam agama Islam. Agar para wanita tetap terjaga sehingga mereka senantiasa berada dalam fitrahnya dan selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka selamat dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita aturan-aturan yang terbaik. Oleh karena itu di kesempatan ini insyaallah taala kita ingin membahas 10 adab khusus bagi kaum wanita ketika pergi ke pasar. Karena ini penting sebab kaum wanita seringkali berkaitan dengan urusan-urusan di pasar atau kebutuhan-kebutuhan rumah yang mengharuskan untuk belanja di pasar. Apakah itu pasar modern seperti zaman sekarang di mall, di toko-toko besar, ataukah pasar-pasar tradisional? Maka paling tidak ada 10 adab yang harus diperhatikan. Ini kami sarikan dari penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Ali Farkus hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama ahli sunnati wal jamaah dari negeri Aljazair. Adab yang pertama adalah hendaklah para wanita yang akan keluar rumah, baik keluar rumah secara umum atau menuju pasar, karena ada suatu hajat, karena ada satu keperluan. Janganlah para wanita keluar jika tidak ada hajat, jika tidak ada keperluan. Karena pada dasarnya wanita itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tinggal di rumah demi kebaikan sang wanita. Begitu pula kebaikan orang lain. Para wanita itu lebih terjaga di rumah. Dan dia lebih jauh dari fitnah. Dan membuat kaum laki-laki terfitnah di luar. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33. Wa qarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian, wahai para wanita, tinggal di rumah-rumah kalian. Sampai jamaah sekalian, sholat berjamaah pun yang pahalanya 27 derajat daripada sholat sendirian di rumah. Tapi ternyata bagi wanita tetap lebih afdal di rumah. Bahkan
ini juga dianjurkan bagi para wanita yang tinggal di Makkah dan Madinah dan di sekitar Masjidil Aqsa. Masjid-masjid yang pahala sholatnya lebih besar. Tapi tetap lebih afdal mereka sholat di rumah. Kata Nabi SAW, La tamna'u ima Allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah yang wanita itu untuk pergi ke masjid. Namun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi ini luar biasa. Menunjukkan kepada kita keberadaan wanita di rumah, tidak keluar dari rumah, termasuk ibadah. Jadi hendaklah para wanita menghadirkan niat. Dia diam di rumah, tidak keluar kalau tidak ada hajat, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-mar'atu 'auratun. Idza kharajat min baytiha istashrafaha syaitan. Wa akrabu ma takunul mar'a min rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri baytiha." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Wanita itu adalah aurat. Kalau dia keluar rumah, maka setan akan memperindahnya di mata kaum laki-laki. Setan akan berusaha menarik pandangan kaum laki-laki kepadanya untuk menjerumuskan mereka bersama dalam fitnah. Kemudian kata Nabi SAW, dan saat terdekat seorang wanita dengan rahmat Allah ketika dia berada di bagian rumahnya yang paling dalam. Jadi jemaah sekalian, ini di antara yang menunjukkan kepada kita untuk meraih pahala yang melimpah bagi seorang wanita itu sangat mudah sekali. Cukup dia diam di rumah dan dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Bahkan kata Nabi SAW, saat itulah dia paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah menyayangi hambanya, tentu hamba itu akan dianugerahkan segala kebaikan dunia dan akhirat, dan dilindungi dari segala keburukan dunia dan akhirat. Jadi jemaah sekalian, para wanita hendaklah menyadari ini salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu diam di rumah kalau nggak ada keperluan untuk keluar. Tapi jemaah sekalian, harus dipahami bahwa para wanita itu diperintahkan tinggal di rumah demi menjaga dirinya agar dia tidak terfitnah, tidak pula menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Maka semua makna itu tidak berarti kalau dia memfitnah kaum laki-laki melalui medsos. Memang dia jarang keluar, tapi fotonya di medsos. Tapi WhatsApp-an terus dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pula suaminya. Yang nggak ada gunanya kalau begitu. Bahkan dengan media-media itu, justru di zaman ini lebih besar fitnahnya daripada seorang wanita yang keluar di jalan yang mungkin mengundang fitnah kaum laki-laki. Dan ini fakta. Zaman sekarang, medsos, WhatsApp, dan lain-lain. Ini telah menjadi fitnah yang sangat dahsyat untuk menjerumuskan
laki-laki dan wanita dalam hubungan-hubungan terlarang. Maka ingatlah, medsos Anda, WhatsApp Anda, gadget Anda, itu adalah bagaikan pedang bermata dua. Kalau Anda tidak memanfaatkan untuk kebaikan, niscaya dia akan membinasakanmu. Jadi, maksudnya di sini seorang wanita itu menjaga diri tidak mudah dilihat, diajak ngobrol oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini tujuan dia diam di rumah. Jadi kalau dia punya teman medsos kaum laki-laki yang bukan mahramnya, yang sering berkomunikasi dengannya, atau bahkan dia mengupload fotonya, begitu pula sering berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahram di medsos, ya nggak ada gunanya dia nggak keluar rumah. Jadi ini harus dipahami. Kemudian jemaah sekalian, dibolehkan seorang wanita itu keluar rumah jika ada hajat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, "Qad adzina Allahu lakunna an takhrujna li hawaijikunna." Qad adzina Allahu lakunna an takhrujna li hawaijikunna. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada kalian wahai para wanita untuk keluar demi menunaikan atau memenuhi hajat-hajat kalian. Jadi jika ada hajat, jika ada kebutuhan, maka dibolehkan bagi para wanita untuk keluar. Maka kita pun paham, jika tidak ada kebutuhan, jika tidak ada hajat, tidak ada keperluan, hendaklah para wanita tidak keluar rumah. Karena rumah bagi para wanita itu hijab, dan itu penjaga dari hubungan-hubungan yang terlarang dengan laki-laki yang bukan mahram. Ini yang pertama. Adab yang kedua, hendaklah para wanita keluar dengan izin walinya jika dia belum menikah, dan suaminya apabila dia sudah menikah. Ini syarat yang kedua, adab yang kedua. Karena ini bagian dari ketaatan seorang istri kepada suami dan kepada walinya, yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat ke-34, "Fas-solihatu qanitatun hafidhatu lil ghaib bima hafidhallah." Kata Allah, maka wanita-wanita yang soleha itu adalah wanita-wanita yang taat serta menjaga diri mereka, yaitu menjaga dari hubungan terlarang dengan laki-laki yang bukan mahram, terutama saat suami mereka tidak ada, dengan penjagaan Allah atas mereka. Makna ayat ini, wanita-wanita solehah itu adalah wanita-wanita yang taat, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taat kepada suaminya apabila dia sudah menikah, dan taat kepada walinya apabila dia belum menikah. Walinya itu seperti ayahnya, atau kalau ayahnya sudah wafat, mungkin ada kakeknya atau pamannya, dan semisalnya. Begitu pula Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Idza sta'dzanakum nisa'ukum bil-laili ilal masjidi fa'dzanu lahunna." Apabila para wanita kalian meminta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid di waktu malam, yaitu untuk sholat berjamaah, maka hendaklah kalian mengizinkan mereka.
Maka jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita, untuk ke masjid saja wanita harus minta izin kepada suaminya atau kepada walinya jika dia belum menikah. Maka tentu untuk keperluan yang lain yang tidak lebih penting daripada ke masjid, lebih pantas lagi dia untuk meminta izin. Kalau ke masjid saja dia harus minta izin, apalagi ke selain masjid. Dan juga hikmahnya, jika wanita itu minta izin, maka walinya atau suaminya tahu dia kemana. Kalau kenapa-kenapa di jalan, mereka bisa cepat bergerak. Ini penting. Kemudian adab yang ketiga, kata Syekh, janganlah seorang wanita mengambil atau menggunakan harta suaminya kecuali sesuai dengan izinnya. Jadi hendaklah minta izin dulu untuk berbelanja menggunakan harta suami. Bahkan lebih afdal lagi, walaupun itu harta istri, tetap dia izin kepada suami. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa laysa lil mar'ati an tantahika syai'an min maliha illa bi idzni zawjiha." Dan tidak boleh bagi seorang wanita menggunakan hartanya sendiri kecuali dengan izin suaminya. Karena suami adalah pemimpin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki adalah pemimpin para wanita. Sudah sepatutnya seorang istri meminta izin kepada suami, walaupun untuk menggunakan hartanya sendiri. Dan umumnya juga suami lebih hati-hati, lebih cermat menilai, terutama berkaitan dengan keuangan, daripada kaum wanita. Kita sudah tahu bersama, sebagian para wanita itu bisa kalap kalau pergi ke mall. Rasa-rasanya ingin dia belanja semua yang dia lihat. Maka dengan meminta izin kepada suami, itu secara tidak langsung dia bermusyawarah dengan suami untuk membelinya. Sehingga dia bisa mendapatkan masukan-masukan, saran-saran, dan pandangan-pandangan yang lebih baik. Dan itu juga perintah Allah untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarahlah dengan kalian. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Perintah Allah kepada kaum muslimin untuk saling bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan-urusan kaum muslimin itu selalu mereka musyawarahkan di antara mereka. Jadi ini hikmahnya sangat besar. Agar ibu-ibu tidak kehilangan kontrol ketika berbelanja. Dan supaya tepat mengeluarkan dana sehingga tidak terjerumus dalam pemborosan harta, apalagi sampai membeli sesuatu yang tidak dihalalkan dalam syariat. Maka sangat bagus seorang istri selalu bermusyawarah dengan suami, meminta izin suami. Dan keharusan minta izin ini lebih ditekankan kalau itu uang milik suaminya. Ini lebih ditekankan lagi tentunya. Jika miliknya saja harus minta izin suami, apalagi uang itu milik suaminya. Walaupun jamaah sekalian, izin itu bisa secara lafaz, bisa juga
secara keridhaan yang sudah dimaklumi. Ya mungkin kalau cuma belanja-belanja yang memang diperlukan, begitu pula harganya tidak terlalu mahal, para istri sudah bisa memperkirakan suaminya akan setuju, sehingga nggak harus dia melafazkan minta izin. Tapi sesuatu yang besar atau sesuatu yang tidak biasa untuk dibeli, maka hendaklah meminta izin suami. Baik. Kemudian adab yang keempat, kata Syekh hafizahullah ta'ala, hendaklah para wanita keluar ditemani orang yang amanah. Orang yang bisa membantu dan menjaganya. Yaitu dari kalangan keluarganya, terutama mahramnya, dari kalangan laki-laki. Akan tetapi, jika tidak menempuh jarak safar, tidak harus ditemani, tidak pula harus yang menemaninya adalah laki-laki mahramnya. Namun, walaupun tidak menempuh jarak safar, lebih afdal kata Syekh ditemani. Karena itu lebih menjauhkan seorang wanita dari bahaya di jalan ataupun fitnah-fitnah hubungan yang tidak baik antara laki-laki dan wanita. Namun yang diwajibkan apabila sampai menempuh jarak safar. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin." Janganlah seorang wanita melakukan perjalanan jauh kecuali bersama mahram. Perjalanan jauh itu menurut mayoritas ulama kurang lebih 80 kilometer. Perjalanan yang dihukumi safar, yang dengannya kita boleh mengqasar salat dan berbuka puasa. Jadi, walaupun tidak menempuh jarak safar, lebih afdal ditemani. Nggak jalan sendirian. Tidak jalan sendirian. Dan tidak dipersyaratkan yang menemaninya harus mahramnya. Cukup orang yang bisa dipercaya. Terlebih lagi ke pasar, tempat banyak orang terjerumus dalam kelalaian, bahkan dalam dosa. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Khairul biqa al-masajid wa syarrul biqa al-aswaq." Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasar. Dikarenakan banyaknya kelalaian di pasar itu, yaitu lalai dari mengingat Allah, lalai dari syariat Allah, bahkan yang jelas-jelas dosa, riba, penipuan, mengurangi, mencurangi takaran, dan lain-lain. Oleh karena itu, di tempat yang membahayakan tersebut, alangkah baiknya ada yang menemani seorang wanita. Adab yang kelima, berhijab sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak bertabarruj. Ini adab yang sebenarnya umum, baik ke pasar atau kemanapun. Karena Allah telah melarang para wanita bertabarruj. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan tinggallah kalian, wahai para wanita, di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian bertabarruj. Maksudnya kalau kalian keluar, jangan kalian bertabarruj
seperti para wanita jahiliyah dahulu. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, imam besar ahli tafsir, Syekhul Mufassirin, syekhnya para ahli tafsir. Dalam tafsir beliau menjelaskan, yang dimaksud dengan tabarruj adalah seorang wanita yang memperlihatkan kecantikannya dan keindahannya dan apapun yang menarik dari dirinya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi, tidak boleh seorang wanita itu ke pasar berdandan, tampil cantik. Tidak boleh. Kecantikannya, keindahannya, kemolekannya hanya khusus bagi suaminya. Dan ini diantara keanehan sebagian wanita. Di rumah, di depan suaminya dia tidak berhias. Cuma pakai baju seadanya. Baju yang dia gunakan memasak, mengepel. Itu pula baju yang dia gunakan untuk berjumpa dengan suaminya atau menyambut suaminya pulang. Padahal di luar rumah, suaminya diuji dengan ujian-ujian berat melihat para wanita yang tampil cantik. Maka para istri di rumah jangan kalah dengan wanita-wanita di luar. Wanita-wanita yang kurang iman, yang dapat menjerumuskan suaminya dalam dosa. Dia harus bisa dengan kecantikannya, dengan cara dia berhias, cara dia tampil, menjaga suaminya, sehingga suami tidak pergi ke wanita-wanita yang tidak halal baginya. Jadi ini persaingan jamaah sekalian. Harus bisa bersaing para wanita dengan wanita-wanita yang kurang iman dan kurang akal tersebut. Atau nggak punya akal sama sekali. Jadi, kalau keluar rumah, jangan tampil cantik, jangan berdandan. Berdandan itu di rumah, di depan suami. Tampil secantik mungkin, sebagus mungkin, seindah mungkin. Dan yang paling diinginkan oleh suami. Jadi tabarruj itu maknanya seorang wanita menampakkan kecantikannya atau keindahannya atau apa saja yang dapat menarik pandangan kaum laki-laki kepadanya. Itulah makna tabarruj yang Allah larang di surat Al-Ahzab ayat ke-33. Dan di surat Al-Ahzab ayat ke-59 Allah Azza wa Jalla memerintahkan seluruh wanita beriman untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan busana muslimah yang disebut dengan jilbab. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka menutupkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Inilah kategori hijab atau jilbab atau busana wanita muslimah yang menutupi seluruh tubuh. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat sitra ma bainaha wa bainallahi azza wa jalla. Wanita mana saja yang melepas pakaiannya di selain rumah suaminya, maka dia telah menghancurkan hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berarti dia mengundang murka dan azab Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maksud hadis ini ketika dia menyingkap pakaiannya dan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya.
Dan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari sahabat yang mulia Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tas'al anhum." Ada 3 orang yang kamu tidak perlu bertanya tentang mereka. Di antaranya adalah wa mra'atun ghaba anha zawjuha qad kafaha mu'natad dunya fatabarrajat ba'dahu. Seorang wanita yang suaminya pergi karena hajatnya, keperluannya, padahal suaminya telah memenuhi kebutuhan dunianya, namun dia kemudian bertabarruj sehingga terlihat oleh yang bukan suaminya atau bukan mahramnya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra dari sahabat yang mulia Abu Udzainah As-Sadafi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa syarru nisaikum al-mutabarrijatul mutakhayyilatu wa hunnal munafiqat." Dan seburuk-buruk wanita kalian adalah para wanita yang bertabarruj, yang menampakkan kecantikannya atau keindahannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Serta para wanita yang sombong. Dan sombong itu kategorinya 2. Menolak kebenaran, yaitu menolak syariat Allah, dan menganggap remeh orang lain. Kata Nabi SAW, wahunnal munafiqat, dan mereka itu adalah para wanita munafik. La yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Tidaklah ada yang masuk surga dari mereka kecuali seperti burung gagak yang paruhnya dan kakinya merah. Artinya sedikit sekali di antara mereka yang masuk surga. Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Lalu beliau sebutkan salah satunya adalah wanisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya mereka berpakaian tapi tidak menutup aurat seperti ketentuan syariat. Seperti pakaiannya tipis, atau pakaiannya transparan tembus pandang, atau pakaiannya pendek tidak menutup seluruh aurat, atau pakaiannya ketat. Itu yang disebut wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maka jemaah sekalian, khususnya saudari-saudari kita kaum wanita, hendaklah tidak tabarruj dan menjaga hijab saat keluar rumah. Kemudian yang keenam, adab yang keenam adalah tidak menggunakan harum-haruman. Apakah harum-haruman itu dari parfum? Ataukah harum-haruman bekas sabun? Bekas cucian dengan sabun yang sangat harum sehingga hampir tidak ada bedanya dengan parfum. Maka sama saja. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang menggunakan harum-haruman lalu melewati sekumpulan laki-laki agar mereka mencium harumnya tersebut, maka dia adalah seorang wanita pezina. Bahkan
walau kita sholat, kita ke masjid, dianjurkan kita menggunakan parfum supaya tidak berbau yang tidak enak, tapi bagi wanita tetap tidak dibolehkan. Apalagi hanya ke pasar. Apalagi di pasar mungkin ramai akan melewati banyak atau berpapasan dengan banyak kaum laki-laki. Ini termasuk fitnah. Sesuatu yang dapat menjerumuskan dalam hubungan-hubungan terlarang antara laki-laki dan wanita. Kemudian adab yang ketujuh, hendaklah menjaga pandangan mata. Hendaklah menjaga pandangan mata. Dan menjauhi semua yang dapat menjerumuskan dalam dosa. Jadi dosa-dosa itu jemaah sekalian bukan hanya dilarang untuk melakukannya, tapi juga dilarang mendekatinya. Oleh karena itu, kita juga dilarang melihat lawan jenis yang tidak halal bagi kita. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nur ayat ke-31. Wa kullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya, yaitu jilbabnya yang gak mungkin lagi disembunyikan. Jadi, dalam potongan ayat An-Nur 31 ini terkandung 3 perintah kepada kaum wanita secara khusus. Yang pertama, perintah untuk menundukkan pandangan. Artinya, dia tidak boleh melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Yang kedua, perintah menjaga kemaluan. Dan perhatikanlah jemaah sekalian, antara perintah menjaga pandangan dan perintah menjaga kemaluan disebut bersamaan. Karena pandangan itu adalah pintu pertama yang menjerumuskan kepada zina kemaluan. Nggak akan pernah terjadi zina kemaluan kecuali dimulai dengan pandangan mata yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, larangan menampakkan perhiasan. Artinya semua yang indah, semua yang menarik kaum laki-laki, hendaklah ditutup. Makanya aneh kalau jilbab itu dibuat keren-keren, bahkan ada lombanya, siapa yang paling keren jilbabnya. Ini aneh sekali. Jilbab itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikenakan demi menutupi keindahan atau hal yang menarik pandangan bagi kaum laki-laki. Jadi itu fungsi jilbab. Makanya aneh sekali kalau jilbab itu justru enak dipandang, bagus dilihat, menarik hati kaum laki-laki. Kemudian adab yang ke-8, hendaklah menjaga ucapan, jangan sampai berkata-kata yang lembut kepada kaum laki-laki. Tapi tidak pula diperintahkan berkata kasar, tidak. Namun ucapan yang tegas, yang biasa-biasa saja, tidak dibuat-buat, tidak pula lembut mendayu-dayu yang bisa membuat hati kaum laki-laki
berkeinginan untuk berbuat dosa kepadanya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-32. Fala takhda'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Maka janganlah kalian para wanita melembutkan ucapan kalian sehingga berkeinginanlah laki-laki yang di hatinya ada penyakit, yaitu penyakit syahwat yang menjerumuskan dalam dosa. Muncul nafsunya untuk berbuat dosa kepadamu. Dan ucapkanlah ucapan yang ma'ruf. Jadi ini juga harus hati-hati kaum wanita. Jangan melembutkan suara kepada selain suaminya atau selain mahramnya. Tapi tidak juga berkata kasar, tidak. Tidak juga maknanya berkata-kata kasar, tidak. Biasa-biasa saja dan hindari suara yang mendayu-dayu, yang lembut, yang dapat membuat hati kaum laki-laki itu tergoda. Dan bahkan tidak boleh seorang wanita membuka percakapan dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya, kecuali ada hajat yang penting. Kalau nggak penting, jangan. Apalagi cuma say hello, nanya sudah makan belum, dan seterusnya. Ini bahaya besar. Apalagi sampai saling bercandaria. Ini sangat berbahaya. Tapi bahkan ada yang melakukan itu tidak malu-malu di medsos. Disaksikan oleh banyak orang. Subhanallah. Ini termasuk fitnah yang dapat muncul dari kaum wanita dan dimanfaatkan oleh setan. Kemudian adab yang ke-9 kata Syekh, hendaklah menjauhi ikhtilat dan khulwah. Berikhtilat, bercampur baur dengan kaum laki-laki, dan khulwah, berdua-duaan dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-53 Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Dan apabila kalian wahai kaum laki-laki meminta sesuatu dari kaum wanita, maka mintalah dari balik hijab. Yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kecuali jamaah sekalian, kalau sangat sulit berhijab, seperti di pasar atau di mall atau di toko yang bukan milik kita, kita nggak mungkin bisa menetapkan aturan hijab padanya. Kalau seandainya milik kita, bisa saja. Misalkan kita punya restoran, kita pisah. Seperti yang menjadi aturan di Arab Saudi, dipisah. Untuk orang yang makan di restoran, bagi kaum laki-laki dan kaum wanita. Atau bagi ruangan yang belum berkeluarga dan yang sudah berkeluarga. Namun, kalau kita nggak bisa ngatur, berarti kita terpaksa. Tapi kita hendaklah meminimalisir percampur bauran dengan kaum laki-laki. Apalagi sampai berdua-duaan. Baik berdua-duaan di pasar, di sebuah toko misalkan, dengan laki-laki yang bukan mahram, ataukah di mobil bersama supir, baik supir pribadi maupun supir taksi, tidak dibolehkan. Minimalnya harus ada satu wanita yang menemani. Minimalnya. Karena bukan safar, tidak harus mahram. Kalau safar, ya harus mahram. Harus laki-laki yang sudah balik yang menemani dari kalangan mahramnya. Tapi tidak boleh seorang wanita diantar supir pribadi, supirnya laki-laki, mereka berdua saja di dalam mobil, untuk pergi ke pasar, nggak boleh. Itu namanya berarti berdua-duaan.
Apalagi naik motor lebih parah lagi, sudah berdempetan, bersentuhan. Atau naik ojek, drivernya laki-laki bukan mahramnya. Tidak dibolehkan bagi seorang wanita melakukan itu. Jadi, hendaklah di mobil jangan berdua-duaan dengan supir laki-laki, minimalnya ada satu wanita lain yang menemani. Begitu pula di dalam sebuah toko dan seterusnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma syaitan." Ketahuilah, tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, yaitu tanpa ditemani mahramnya, kecuali yang ketiganya adalah setan. Bahkan itulah pintu terakhir yang menjerumuskan dalam zina. Pintu awalnya adalah pandangan yang tidak dijaga, dan pintu terakhirnya adalah berdua-duaan. Maka zina itu bukan hanya tidak boleh kita lakukan, tapi juga tidak boleh kita dekati. Artinya, wajib kita menjauhi sebab-sebab yang menjerumuskan kepada zina. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Perhatikan kata Allah, bukan sekedar jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Maka apapun yang bisa menjerumuskan kepada zina, hendaklah dijauhi. Kemudian yang ke-10 yang terakhir kata Syekh, hendaklah para wanita itu bersifat amanah. Dia keluar karena suatu hajat, maka syariat mengizinkannya. Dia keluar minta izin kepada walinya atau suaminya karena suatu hajat, maka walinya atau suaminya memberi izin kepadanya. Jangan setelah keluar, dia manfaatkan untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat, atau tempat-tempat yang bisa menjerumuskan dalam dosa. Itu menunjukkan dia tidak amanah. Dan berarti dia tidak taat kepada suaminya, karena tidak sesuai dengan izin suaminya. Padahal jemaah sekalian, ketaatan seorang wanita kepada Allah, kemudian kepada suami, adalah sebuah kemuliaan yang sangat agung. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita salat 5 waktu dan berpuasa bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka kelak di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wahai engkau wanita, masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Menunjukkan jemaah sekalian, ketaatan seorang wanita kepada Allah terutama dalam melakukan sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan pergaulan yang baik seorang wanita kepada suaminya, terutama dalam menjaga kemaluannya hanya untuk suaminya saja dan menaati suaminya. Tentu menaati di sini maksudnya menaati dalam hal yang ma'ruf. Adapun kalau dia disuruh melakukan dosa oleh suaminya, nggak boleh dia taat. Maka jika dia taat suaminya dalam apapun yang tidak mengandung dosa, ini sebuah kemuliaan, bukan kelemahan dan kehinaan dan kerendahan bagi para wanita, tidak. Ini sebuah kemuliaan.
Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat akan memuliakan dia dengan mempersilahkan dia masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia suka. Allahu Akbar. Jadi luar biasa keutamaan seorang wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Termasuk taat kepada suami bersifat amanah ketika keluar rumah. Menjaga dirinya dan sesuai dengan tujuan dia keluar. Jangan dia manfaatkan untuk mampir ke tempat-tempat yang bisa menjerumuskan di dalam dosa. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita bahas secara singkat. 10 adab penting bagi seorang wanita saat pergi ke pasar agar dengannya insya Allah lebih terjaga dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, saya mohon maaf di kesempatan ini belum sempat menjawab pertanyaan. Insya Allah Ta'ala saya simpan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Barangkali sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.